Udah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam berkah salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Syukur, Fakultas Syariah, Prodi HKI Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini memenuhi ujian UAS yang telah diberikan oleh Buya Eko Priyadi dalam rangka memenuhi tugas UAS. Bila ini kartus ujian saya, yaitu NPM-nya 18.02.01.0045. Baiklah, di sini ada 5 soal. Yang pertama tentang jelaskan apa yang paham dengan perkembangan sosial hukum serta pemikiran Max Weber dan Durkheim tentang sosial hukum. Baiklah, sosial hukum adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Itu dengan perkembangan. Nah, perkembangan itu dari Itali, saya rasa. Baiklah, itu yang pertama. Itu menurut Max Weber adalah seorang sosiologi yang lahir di Jerman pada tahun 1884. Itu sosiologi ada ilmu pengetahuan yang mengupayakan pemahaman interpretif suatu tindakan sosial dalam rangka untuk sampai pada penjelasan sederhana masyarakat dan sebab dan akibat. Itu yang pertama menurut Max Weber. Baiklah, yang kedua yaitu sedangkan menurut Emil Durkheim, nah di dalam teori gagasan tersebut bertolak belakang dalam pemahamannya di masyarakat dengan metode empirisnya. Ia membuat kesimpulan bahwa hukum sebagai moral sosial pada hakikatnya adalah suatu ekspresi solidaritas suatu masyarakat. Baik, suatu masyarakat itu. Baiklah, itu soal yang pertama. Baiklah, masuk ke soal kedua, yaitu jelaskan apa yang Anda pahami tentang tipe-tipe hukum menurut teori pembangunan. Nah, tipe-tipe hukum di sini menurut Nenot dan Zling itu terbagi 3. Yang pertama, hukum referensif. Nah, apa yang dimaksud hukum referensif? Hukum referensif adalah hukum yang mengabdi kepada kekuasaan referensif dan kepada tata tertib sosial yang referensif. Nah, kekuasaan yang memerintah adalah referensif. Itu dimaksud dengan kekuasaan, itu dimaksud dengan referensif. Nah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, hukum otonom. Nah, apa sih hukum otonom? Hukum otonom adalah berorientasi untuk mengawasi kekuasaan referensif. Nah, ini bersifat mengawasi. Bersifat mengawasi dalam arti lain, hukum otonom merupakan antitesis dari hukum referensif dalam cara yang sama, yaitu hukum hanya sebagai suatu sarana untuk pemerintah berhubungan dengan kekuasaan berdasarkan hukum. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum otonom. Nah, baik, yang ketiga, hukum referensif. Hukum referensif itu yaitu hukum sebagai suatu sarana respon terhadap ketentuan sosial dan referensi masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan hukum referensi tadi itulah sama-sama terhadap ketentuan. Nah, mengikut langkah-langkah dari referensif, otonom, referensif. Nah, itu adalah 3 aspek yang saling berkaitan. Itu soal yang kedua. Masuklah soal ketiga, yaitu dalam menganalisis masyarakat dalam melakukan struktur sosial dan dinamika sosial. Nah, baiklah, akan saya jelaskan satu persatu sebelum kita membahas jauh tentang perkaitan antara hukum dengan struktur sosial serta dinamika sosial. Nah, di mana itu berlaku ketika kita menempatkan hukum itu sesuai seperangkat aturan yang logis dan konsisten, melainkan ketika tempatkan hukum-hukum itu konteks sosial. Nah, yang pertama, sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari
kehidupan kehidupan bersama dengan sesamanya, yaitu bisa kita katakan pergaulan hidup terhadap sesama masyarakat. Itu yang pertama. Itu yang kedua, sedangkan dinamika terhadap penyantuna terhadap dinamika terhadap adalah apa yang disebut proses sosial dan perubahan sosial. Dengan proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara sebagai segi kehidupan yang bersama. Itu yang dimaksud dengan dinamika sosial. Nah, baiklah. Masuk soal berikutnya, yaitu jelaskan apa yang dipahami tentang proses terjadinya perubahan sosial dan pengaruh terhadap perubahan hukum. Nah, baiklah. Proses terjadinya perubahan sosial dalam pengertian konkret, perubahan sosial berarti kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan hubungan kelompok yang berbeda dengan apa telah mereka lakukan atau apa yang telah mereka lakukan bersama. Itu proses terjadinya perubahan sosial. Itu masuk yang kedua, perubahan hukum adalah tidak mungkin kecuali didahului oleh perubahan sosial tersebut. Nah, sekali lagi, perubahan hukum tidak mungkin kecuali didahului oleh perubahan sosial. Nah, itu yang maksudnya prosesnya terjadi pasti perubahan sosial baru tindak hukum tersebut. Reformasi, Durkheim tidak dapat melakukan apa-apa kecuali mengkodifikasikan hukum. Nah, itu soal keempat. Masuklah soal kelima, yaitu soal kelima, jelaskan yang paham tentang hubungan hukum dan masyarakat serta fungsi hukum. Nah, baiklah, yang kelima, hukum merupakan aturan yang berlaku dalam segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi hukum itu yang pertama itu terbagi dua, yaitu hukum sebagai sosial kontrol. Apa yang dimaksud dengan hukum sosial kontrol? Itu bertujuan untuk memberikan suatu aturan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari tersebut itu menyimpang. Itu yang pertama. Yang kedua, segi perubahan sosial itu mengubah itu yang kedua yang dimaksud itu tadi, yaitu sebagai perekayasa. Nah, yang dimaksud dengan perekayasa sosial itu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Itulah 5 soal yang telah diajukan oleh Buya. Itulah yang bisa saya jawab, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.